cita-citanya apa dulu? Direktur. Direktur. Dulu mirroring dari ibu. Jadi guru. Cita-citanya pengen jadi dokter dulu, Mas. Ngeluh Mas jadi direktur Mas mikir mending ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di edisi perdana dari Kano Talk bersama saya Arif Darmawan dan rekan saya Arfan Pantua. Ya, Mas Arfan Pantua. Ya, maaf ya, masih amatir karena jadi masih agak lambat. Oke, Mas Arfan, untuk edisi perdana ini kita ada teman-teman dari Kanosian yang akan bersama kita ya untuk diskusi ringan saja. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Arfan, siapa saja mereka? Ya, untuk yang tamu edisi pertama ini kita udah ngundang 3 orang, semuanya dari Kano. Yang pertama Mas Yoga Bangkit. Mas Yoga, kemudian yang kedua Mas Panjang, nama lengkapnya Rahadian Koto Panjang. Biasanya dipanggil Panjang ya. Iya. Terus yang ini ya perempuan sendiri ya, Mbak Fatimah Azahra sebagai perwakilan dari perempuan. Oke, baik. Mas Yoga, Mas Panjang sama Mbak Zara. Jadi untuk edisi perdana ini kita akan bahas ya tentang gimana sih ceritanya kita semua ini terjerembab nih ke dunia IT seperti saat ini. Nah, tapi sebelum ngomong lebih lanjut ya tentang dunia IT, tentang bagaimana sih kita bisa masuk ke dunia IT, mungkin bisa cerita dulu Mas. Kira-kira dulu itu apa sih cita-cita nih? Karena kan jadi seorang IT engineer atau bekerja di dunia IT ini kan nggak mainstream ya, nggak mainstream untuk anak-anak. Biasanya kalau saya dulu karena bapak saya tentara, saya pengen jadi tentara, gitu kan. Nah, cita-cita lain yang cukup mainstream itu mungkin dokter, gitu kan ya, dokter, bidan mungkin kalau perempuan. Kalau zaman sekarang ketambahan lagi jadi YouTuber sama bukan programmer ya, programmer. Seperti itu. Nah, mungkin mulai dari Mas Yoga dulu. Mas Yoga, apa cita-citanya dulu, Mas? Pertama kali, bukan womanizer kan? Womanizer. Aku Mas Yoga, apa cita-citanya dulu, Mas Yoga? Kalau cita-cita SMA belum kebayang, Mas. Keluar SMA yang dibayangkan nanti cuman ada satu. Nggak kepingin ikut UMPT karena ribet gitu ya. Akhirnya saya nyoba ngajuin nilai rapot ke salah satu universitas swasta di Surabaya yang background-nya memang IT. Bukan berarti pingin belajar. Tapi dulu cita-citanya apa, Mas? Pertama kali masih kecil, awal-awal kecil, cita-citanya apa dulu? Direktur, Mas. Direktur. Cuman ini runutannya Mas Arif. Ini runutannya. Jadi nanti dulu Mas, itu pertanyaannya nanti. Oh iya, oke, siap ya. Tapi nggak tahu direktur apa. Yang penting susah ya. Kalau sampai jelaskan terlalu panjang nanti Mas Arfan bingung itu mau nanyain. Tontonan sampean kecil apa, Mas? Jadi direktur itu. Telenovela kayaknya. Dari orang tua sebenarnya, Mas. Nanti kalau besar jadi direktur aja ya. Jadi sugesti ya. Sugesti. Doktrin sih, bukan sugesti, lebih ke doktrin. Berarti Pak Andi siap-siap digantikan gitu Pak Andi. Waduh, ini. Ya udah nanti ketika saya pensiun, Pak Yoga lah yang gantiin. Figuran nggak boleh ngomong ya. Oh iya. Mute lagi. Anda yang di roasting, Mas. Oke. Ya itu, kalau cita-cita bukan yang terbayang ya, yang terdoktrin adanya direktur. Wah, sudah. Jadi cuma direktur. Tapi sudah ada bayangan direktur apa gitu? Tidak ada. Belum ada. Ya. Penyalur tenaga kerja ke Malaysia gitu. Negara bisa jadi. Daerah Jember kan banyak tuh yang kayak gitu. Banyak Mas pikiran. Mungkin kan kalau masih belum tahu si direktur itu seperti apa ya. Belum tahu. Bos. Kalau Mas Panjang apa Mas Panjang? Cita-citanya waktu kecil. Dulu mirroring dari ibu. Jadi guru. Ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada murid itu nanti saya bisa mentorin.
Insya Allah. Iya. Guru apa, Mas? Nggak tahu dulu belum ada gambaran menjurus ke apa belum. Jadi intinya guru. Iya. Karena sampai sekarang nggak kecapaian jadi guru itu. Ya kan sekarang sudah punya banyak ini kan, anak didik juga kan di Kano kan. Alhamdulillah ya. Dikit-dikit lah bisa menyalurkan. Kameranya sampai ngatur agak jauh dikit Mas. Ini monitorku wajah sampean kabeh gitu. Kasihan Mas Andiono ngeditnya, Mas. Oh, segini nih berarti. Ya. Mas Arman tanyain Mbak Sarah kan. Nah, kalau Mbak Zahra mungkin yang cita-cita Mbak. Cita-citanya pengen jadi dokter dulu Mas aku. Wah, standar. Tapi nggak kesampaian. Itu timeline-nya umur alhamdulillah. berapa, Mbak? Timeline-nya umurnya berapa itu waktu cita-cita jadi dokter? Timeline dari kecil itu. SD ya? Ya, tapi nggak kesampaian. Kalau kesampaian mah nggak kerja di Kano. Oh. Oh, gitu. Ya, Jadi dokter ya? ya. Nah, titik baliknya Mbak Sarah dari dokter kemudian tiba-tiba sekarang Mas bergelut di dunia IT seperti apa? Sebenarnya itu karena emang ini aja sih Pak. Awalnya milih jurusan kan saya jurusannya manajemen ya. Nah itu dari situ udah berubah tuh ininya alurnya semuanya gitu. Oh, berarti karena ini, karena manajemen apa? Karena sejak kuliah berarti semua kita jadi berubah ya? Iya, dari keputusan awal udah mau terjun ke manajemen itu kan ke social science, udah ini. Udah cut semuanya yang berhubungan sama dokter. Dikubur ya? Iya. Ya, berarti kalau ini Mas Panjang, kalau sekarang kan secara ini sekarang di programmer ya, ya emang masih bisa. Kalau guru itu kan ya bisa sekalipun kerjanya di IT kan sebenarnya kalau guru konsennya kan mengajar ya, apapun bisa diajar. Tapi spesifiknya itu maksudnya guru ya di kelas gitu ya, kita yang kemarin. Ya, kalau dulu sih ya itu karena mengkiblat ke ibu ya itu. Karena ibu juga guru bahasa Inggris. Ya, otomatis ya apa namanya? Pengennya ya jadi seperti ibu itu. Guru bahasa Inggris. Ya, at least guru di kelas lah. Bukan guru yang di luar kelas. Bukan guru olahraga. Iya sih. Menegaskan itu ya. Guru ya. Nah, titik baliknya apa, Mas? Kok tiba-tiba sampai memutuskan untuk kemudian bergelut di dunia IT? Wah, kalau itu bukan saya yang memutuskan. Lebih tepatnya itu di-guide dan dicemplungin. Dicongkrokin. Iya. Dicongkrokin sama ibu juga. Ibu juga. Mungkin ibunya nggak kepengen sampai niru ibu. Iya, ya mungkin sih. Karena dulu kan kalau guru itu ini kan apa? Kalau dulu itu guru agak susah untuk jadi kayak pegawai negeri itu kan susah. Mungkin nggak pengen ini sih lihat susahnya itu. Dulu, sekarang juga masih kayak gitu deh. Sampai sekarang berarti. Sukuan ya, apa istilahnya dulu sukuan, dulu sukarelawan. Iya, itu sukarelawan, bener. Nah, emang sekarang jadi pegawai negeri, Mas? Enggak juga kan? Nah, ya sih. Kalau dulu saya itu dicemplunginnya itu sudah kayak didoktrin gitu, Mas. Karena temennya itu ada yang sekolah di Telkom dan keluar udah dapat kerja kayak gitu. Jadi dulu. Temennya ibu sekolah di Telkom. Oh, anaknya anaknya. Oke. Tapi kan perasaan aku nggak dulu waktu sekolah di sana nggak ngelihat ada temen yang super senior soalnya. Jadi sudah didoktrin saya.
Dari awal sudah dibeliin laptop malah kelas 2 SMP. Oh, orang kaya. Bukan, meskipun itu ini Mas, buat cuma nge-game. Game apa? Game apa dulu? Mario Bros. Nge-game apa namanya ya, kayak PS-PS-an gitu Mas. PS PS-PS. di PS kan? Ngapain PS di laptop? Nah itu makanya. Ya nggak keluar rumah paling Mas. Atau sampean penyalahgunaan aja, aslinya untuk laptop itu untuk belajar, tapi ya gitulah. Kenakalan remaja. Nakalan remaja. Ya, berarti Ya. kalau Mas Yoga ini belum bisa dibilang melenceng juga ya, masih ada harapan ya kayaknya ya. Waduh. Untuk melanjutkan cita-cita kecil ya. Amin. Amin. Mas Andi gemeter kayaknya. Roster di ini aja, diam aja. Masih ada harapan, insya Allah Mas, insya Allah. Amin. Tapi apa ya? Sampai sekarang kalau dulu ya masih pas waktu di dalam tanda kutip doktrin gitu, yang nggak tahu direktur itu apa itu ya nggak tahu. Yang tahu cuma kalau di film-film direktur itu orang meja jas duduk di belakang meja gede gitu, terus kursinya gede gitu kan, duduk ya udah direktur kira-kira kerjaannya kayak gitu, cuma duduk gitu aja. Iya. Ya. Ngeluh Mas dari direktur Mas mikir mending bayar gaji karyawan itu Asli. tagihan dorong teko. Setuju. Seperti itu. Bayar. Peluang Mas Yoga ya. Ya, Mas. Makin kelihatan peluang ya. Farid kelelahan. Mungkin ini ya, itu direktur yang instagramable ya. Yang nggak instagramable-nya itu nggak banyak kelihatan. Seperti itu. Nah dulu Mas Yoga kok masuk dunia IT, belajar jadi kan temu di Stikom dulu ya kalau nggak salah ya. Iya Mas. Bercewek? Bukan Mas. Kuliah itu ada ceweknya Mas. Kuliah tadi ada ceweknya. Lebih ke salah jurusan sih Mas sebenarnya. Dulu bayangannya dengan nggak ketua MPT, masukkan raport ke Stikom, terus lolos bisa masuk tanpa tes gitu kan. Bayangannya kuliah IT itu kayak kuliah tapi ngegame gitu Mas. Balik lagi ke game lagi. Tapi ternyata masuk kok ada C++, ada Visual Basic. Ini enggak ada deket-deketnya sama sekali sama game. Ya mau enggak mau karena kuliah bayarnya juga mahal, ya harus lulus Mas, akhirnya belajar. Singkat cerita cuma gitu. Orientasinya dulu karena ini ya, apa namanya, main game gitu ya. Game itu IT itu game. Keluar SMA pasti bayangannya gitu. Jadi nggak tahu cara buatnya game itu kayak gimana, software itu apa, bahasa pemrograman, logika, apa sama sekali nggak ngerti Mas. Begitu masuk, long door, udah. Itu sudut pandangnya anak kecil terhadap dunia IT ya biasanya kan. Betul. Kalau anak kecil melihat dunia IT itu ya itu. Orang IT dia bisa urusan dengan game gitu. Kalau di kantor-kantor orang IT itu yang nyanyi printer. Setuju Mas. Itu setuju. Kalau di kampung saya orang IT tukang ketik Mas. Tukang ketik ya. Itu. Pokoknya hubungan sama komputer sama keyboard udah gitu aja. Kamu kan IT. Ya. Itu kalau jenis perusahaan yang bergerak bukan di bidang IT, biasanya kalau ada IT itu ya diharapkan semi-semi dewa gitulah. Apapun kamu harus bisa lah. Terutama yang berhubungan dengan komputer, laptop, kabel. Ya misalnya rusaknya apa gitu kebentur harus bisa karena kamu IT. Karena kamu IT ya. Harus bisa apapun yang berkaitan ya. Lebih kayak itu sih, IT help desk sih biasanya gitu. Itu bukan IT help desk, itu malah IT apa ya? IT help, IT support ya. IT center, yang tech centernya. Tapi
ini aslinya kalau misalnya dilihat dari 3 narsum kita ini kan kebanyakan rata-rata kecolongan ya dengan kondisi cita-cita dari awal. Tapi yang beruntungnya itu di IT itu kalau kayak sekarang itu kan IT itu bisa masuk kemana aja gitu. Misal kalau kayak dokter gitu, itu ada loh aplikasinya Halodoc. Kalau misalnya Mbak Fatima gitu ya, punya cita-cita dokter kan ya mungkin paling basicnya itu ya ingin menolong orang kayak gitu ya. Ingin apa, tapi kan melalui IT pun bisa tersalurkan gitu. Apalagi guru, banyak kan aplikasi-aplikasi yang berbasis IT ya bisa disalurkan, kayak apa itu yang kemarin ruang guru kayak gitu. Enaknya IT sih gitu, bisa masuk ke segala lini ya, sektor manapun ya. Iya, jadi masih bisa dilanjutkan Mas cita-citanya aslinya. Bisa. Masuk ruang buat materi upload ke YouTube. Iya. Upload ke Udemy. Kan Mbak Zara ngapain ya? Meriksa gula darah online. Yang diinputkan apa tapi? Nama dan tanggal lahir. Nah itu. Apa tanggal lahir? Ini bisa jadi ide buat Kano itu untuk membuat pengecekan online. Karena di Malaysia itu sudah ada kan itu. Jadi di Malaysia itu ada perusahaan namanya SOS atau apa gitu namanya. Mereka itu punya sensor itu disebar di banyak tempat. Jadi kalau misal kita mau melakukan pengecekan online, tinggal datang ke tempat sensor itu. Tinggal kita pasang sendiri, nanti dia bisa ngecek, terekam, nanti ada dokter lain yang secara remote melakukan analisa profession seperti itu. Itu sih memungkinkan. Mudah-mudahan kamu suatu saat bisa bangun itulah untuk masyarakat Indonesia lebih baik. Amin. Oke. Nah, kalau Mbak Zara selama bekerja di dunia IT saat ini pernah ada pengalaman menarik nggak? Oh iya. Jadi sebenarnya awalnya terjun di dunia IT itu kalau dari sudut pandang perempuan ya Pak, ini kan dunianya laki-laki ya, gitu ya. Kebanyakan isiannya laki-laki gitu, dan kita tuh takutnya nanti tuh kayak kayak anak teknik yang terjun di lapangan gitu ya, konsepnya yang kebayang tuh kayak gitu kerja barengan sama anak-anak cowok gitu, gimana mereka kerasnya gitu kan, beda ada genre lah gitu di situ ya, pemisah. Dan ternyata alhamdulillah masuknya di Kano gitu ya. Jadi semua pandangan tentang yang awalnya berat atau gimana gitu ternyata nggak seperti itu gitu kenyataannya gitu. Malah lebih family oriented lah ya gitu ya untuk di Kano ini gitu. Terus juga ada pembelajaran gitu, banyak insight yang didapatkan gitu, terutama untuk mungkin perempuan ya yang terjun di dalam dunia IT gitu ya. Karena kan saya bidangnya dulu itu lebih banyak di insurance ya, nggak ada basic sama sekali di dunia IT gitu kan. Namun perlahan-lahan gitu lebih sekarang itu lebih nyaman gitu untuk di dunia IT itu. Ternyata IT itu perkembangannya nanti pesat gitu. Kenapa nggak kita harus kita harus tahu juga gitu. Lebih ke situ sih, Mas, Pak, semuanya. Kalau Mas Panjang ada cerita menarik tentang setelah sekian lama berkecimpung di dunia IT? Pernah sih Mas. Mungkin ini sih. Saya mau cerita dulu. By the way, saya dulu itu bukan jurusannya itu bukan SI, bukan kalau SMK itu berarti RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, saya itu lulusannya itu TKJ, jaringan. Jadi sebenarnya tuh kalau secara pekerjaan ya nanti akan itu salah satunya nyari kabel, terus mainan bisa bantu network Pak. Iya itu narik kabel, terus setting mikrotik, LAN, WAN ya kayak gitu sih.
Nah, terus waktu pertama kali masuk kerja itu karena posisinya untuk support itu penuh, jadi saya dimasukkan ke tim developer. Nah, mulanya itu di situ dulu. Saya di Jakarta dulu. Terus berkecimpung di dunia programming 2 tahun. Nah, akhirnya sedikit-sedikit bisa itu. Akhirnya ya sampai sekarang ini masuk dunia programming, dikit-dikit belajar. Sorry, Jang. Berarti pas masuk itu kamu ngelamarnya itu ya? Jaringan gitu ya? Dulu itu enggak sebenarnya. Kalau Nah, waktu maksudnya tadi dipaksakan masuk ke developer itu apa tadi maksudnya? Jadi karena dulu itu masih awam ya, maksudnya lepas dari SMK itu kan pengennya itu langsung kerja dulu, jadi nggak lihat job desk-nya, nggak lihat ini mau nanti kerjanya seperti apa, itu nggak. Pokoknya yang pertama kali yang kita tanamkan itu kita dapat kerja dulu. Nah itu kan kalau mindset SMK kan dulu kan gitu. Jadi intinya lulus dari SMK itu langsung dia dapat kerja. Lah otomatis waktu itu ada satu perusahaan yang datang ke kantor untuk ngambil orang. Oh iya. Akhirnya kepilih lah, accidentally mungkin ya, aku dapat kepilih masuk ke situ. Nah itu akhirnya dapat itu masuk. Dan itu job desk-nya pun belum jelas. Jadi job desk itu didistribusikan itu setelah di sana. Jadi nanti masuk ke bagian ini lah seperti itu. Nah, jadi waktu sampai Jakarta itu hari pertama itu masuk, terus nanti di beberapa anak itu udah dicemplungin, ini ada yang bagian support. Nah, terus karena supportnya itu penuh, jadi saya masuk ke bagian tim developer. Dan itu pun saya seminggu atau 2 minggu pertama itu sempat lumayan keberatan, ya berat karena pace-nya itu kan tinggi ya kalau di dunia kerja. Intinya kayak untuk ruang untuk belajar itu sangat sedikit, maksudnya limited gitu. Jadi mau nggak mau kayak langsung dicemplungin masuk ke project, belajarnya learning by doing seperti itu. Nah akhirnya ya sempat saya minta dipindahkan ke tim support aja, tapi balik lagi karena di tim support itu penuh, jadi nggak bisa dipending dulu. Setelah itu berjalan 2 bulan, 3 bulan kok enak gitu. Saya lihat tim support itu kok melek-melek sampai malam, terus shift malam. Waduh ini ya udahlah, akhirnya ditawarin lagi, jadi pindah nggak jadi wis. Ya. Masih disupport sampai nanti nggak jalan-jalan ke Singapura, Mas. Nah itu bener Mas. Advantage dari jadi developer itu sampai Singapura. Kalau Mas Yoga, kenapa Mas Yoga? Yang menarik Mas Yoga? Yang paling menarik, Mas, jalan-jalan ke luar negeri. Bukan jalan-jalan sih, kerja ya sebenarnya. Cuman nggak kebayang aja sih. Yang pertama itu kerja di Jakarta, IT juga, yang tiap hari ya seperti itu. Ngoding di belakang laptop, ya kan. Ya setiap hari seperti itu. Kalau kita move in ke Surabaya dengan alasan tertentu ya pastinya. Aku ingin balik ke Surabaya, ternyata alhamdulillah ditawarin di Kano. Meskipun pada saat itu masih startup, kita yakin kita pindah. Lalu beberapa bulan setelah itu saya diberangkatkan ke India sama Pak Arif tentunya pada saat itu. Itu kayak ternyata bisa juga developer ke luar negeri. Iya. Ke India lagi gitu kan. Nggak cuma Singapura, jangan sorry ya. Tapi akan berapa ya? Ya, itu Mas. Jadi kita ngelihat ternyata bisa seperti itu. Jadi kita ke Singapura, meskipun kita nggak ke Singapura keluar dari bandaranya terus kita ke India, kita jadi tahu ternyata orang itu culture-nya begini, orang ini culture-nya begini. Meskipun nggak semua negara kita pernah ke situ ya, cuman beberapa negara aja itu cukup membahagiakan sih menurut saya. Ya. Aku masih ingat waktu itu sama Mas Yoga itu
kita cari ini ya, cari tempat untuk Jumatan. Cari tempat untuk Jumatan. Terus supirnya itu ngawur ngelawan arus. Ngelawan arus yang penting dapat sampai masjidnya gitu. Begitu sampai masjid kita sholat Jumat, ya udah ya. Nah itu kan mereka alirannya di sana lain. Nah kan? itu mau saya tanyakan Pak. Mazhabnya sama nggak itu Pak? Mazhabnya beda mas di sana. Oh, kita kan begitu habis sholat sholat Jumat itu kan rakaat pertama mau baca begitu dibacakan Al-Fatihah, kalau di Indonesia kan biasanya aminnya nyaring. Iya. Saya sama Mas Yoga itu begitu walat polin saya Mas Yoga. Ternyata yang lainnya diem. Nggak tahu, aku agak lupa itu waktu itu saya refleks noleh nggak? Lupa saya noleh sama Mas Yoga ini. Noleh nggak ya Mas Yoga waktu itu ya? Seharusnya nggak noleh. Noleh nggak kita? Oleh Mas, rokat pertama jenengan oleh, rokat kedua masih Rakaat kedua masih amin juga. masih amin Mas. Waduh, belum belajar ya. Ya setelah beberapa kali Jumat baru lah. Pada waktu itu juga tak pikir lalu lintas ya, ini ngomong lalu lintas nih Mas, di Surabaya gitu ya, Surabaya atau tempat terparah lalu lintasnya di Surabaya, ternyata masih ada yang jauh 10 kali lebih parah daripada itu Mas. Yang di India. Kalau di sini apa nama kotanya? Masih ingat? Semua Mas, semua. Gak usah diceritain semua tempatnya. Kalau di sini yang potong kompas ya, motong jalur ya, lawan arah itu motor paling becak sepeda. Oke. Di sana trailer Mas, tronton coba. Gimana itu? Gledek. Mungkin trontonnya yang benar. Kayaknya gitu. Tapi harus ke sini gitu ya. Lampu merah polisi disikat takut ya. Ngeri. Berarti 2 negara Mas Yoga ya? Negara. India sama Singapura juga pernah berarti? Ya Singapura mau transit sih sebenarnya. Oh transit. Berarti India aja ya? India aja. Ya itulah Mas Panjang, saya dengar dulu pernah dianggap sebagai satpam misalnya. Mungkin bisa cerita Mas Panjang. Gimana ceritanya itu? Nah, ini mau saya ingatkan ini tadi ini. Waduh, lumayan aib juga sebenarnya. Aib. Jadi itu dulu sih karena dulu masih ngekos kan, saya masih ngekos. Terus di kalau nggak salah itu di sekitar Margorejo. Nah, terus karena dulu itu lebih enakan di kantor ya, maksudnya kalau banyak ada temennya, terus ada teman ngobrol, teman main juga di kantor kan, jadi sampai malam lengkap ya. Nah itu salah satunya fasilitas lengkap. Oke, skip lagi, itu yang penting lah. Jadi lebih banyak itu stay di kantor. Nah akhirnya pulang itu cuman buat kayak mandi terus ganti baju pulang. Nah akhirnya dan itu pulangnya pun pagi-pagi, dari jam 6 pagi. Shift malam. Nah akhirnya terus kan waktu itu berangkat pun kan jam 8:30 atau jam 9 kan. Nah itu ditanyain sama ibu kos, loh Mas kerjanya di mana? Oh di sini Bu, di Margorejo, karena Margorejo Indah itu dulu sampai sekarang sih itu adalah perumahan elit, jadi disangkanya saya itu satpam di sana. Ya mungkin karena sering pulang malam, pulang pagi berangkat lagi, terus kerjanya pun di rumah perumahan elit. Nah itu makanya kira satpam saya juga. Dan postur juga memungkinkan, mendukung sekali. Postur juga. Betul deh, sampai langsung ambil buku tabungan. Lihat nih tabungan saya. Berarti satpam berarti Pak. Oke. Mungkin demikian ya untuk episode pertama ini. Terima kasih Mas Arfan, terima kasih Mas Yoga, Mbak Fatima, Mas Panjang, ya Pan sama Mas Andiono ya.
Sama semuanya. Buat kanobadi sekalian, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau masih menyaksikan sampai sekarang ya, dan nanti jangan lupa seperti ya channel-channel yang lain, subscribe dan komen. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.